Selamat siang, perkenalkan nama saya Fania Rivalja Simbolon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kualitatif kation reaksi golongan. Capaian pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dasar analisis kualitatif kation. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tahapan analisis kualitatif kation. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan reaksi golongan kation menggunakan metode H2S. Materi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, reaksi kation golongan 1, reaksi kation golongan 2, reaksi kation golongan 3, reaksi golongan kation 4, dan reaksi kation golongan 5. Baik, kita mulai pada pendahuluan. Analisis kualitatif kation dilakukan dengan cara identifikasi kation yang terdapat dalam senyawa berdasarkan analisis fisika dan kimia menggunakan reaksi yang memberikan hasil reaksi yang spesifik atau gas. Reaksi spesifik yang dimaksud adalah hasil reaksi menghasilkan warna, endapan, gas, atau kristal yang dapat diamati dan khas untuk kation tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tahapan analisis kation. Analisis kualitatif kation menggunakan reaksi kimia dilakukan dengan tahapan yang sistematis sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu ada beberapa jenis, yaitu pemeriksaan organoleptik, ada bentuk, warna, rasa, dan bau. Yang kedua, pemanasan dalam tabung uji. Yang ketiga, pemeriksaan warna nyala. Yang keempat, reduksi pada blok arang. Yang kelima, reaksi manik boraks. Dan yang terakhir, uji terhadap ion amonium. Yang kedua, ada reaksi golongan. Ketiga, reaksi spesifik. Dan yang keempat, membuat kesimpulan. Di sini terdapat gambar untuk melakukan pemeriksaan secara organoleptik. Selanjutnya, reaksi golongan. Untuk tujuan analisis kualitatif sistematik, kation-kation diklasifikasikan ke dalam 5 golongan berdasarkan sifat-sifat kation tersebut terhadap beberapa reagen, yaitu asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Jadi, klasifikasi kation ini didasarkan pada apakah kation ini menghasilkan reaksi yaitu endapan atau tidak terhadap reagen-reagen tersebut. Misalnya, berdasarkan perbedaan kelarutan dalam klorida atau sulfida karbonat dari kation tersebut. Klasifikasi kation berdasarkan golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Kation golongan 1 atau golongan HCl. Kation yang membentuk endapan klorida dengan HCl encer atau 2M itu ada Pb2+, Hg+, dan Ag+. Lalu endapan yang terbentuk terdapat endapan putih PbCl2, Hg2Cl2, dan AgCl. Pada endapan Hg2Cl2 dan AgCl tidak larut dalam air. Dilanjut dengan endapan pada PbCl2 itu sedikit larut dalam air. Dalam artian, endapan yang terbentuk tidak pernah mengendap sempurna, sehingga ion timbal yang tersisa masih dapat diendapkan dengan H2S bersamaan dengan golongan 2. Bisa kita lihat pada gambar terdapat 2 tabung. Yang pertama berisi AgCl, yaitu tidak larut dalam air, dan yang kedua PbCl2 itu sedikit larut dalam air. Bisa dilihat di sini terdapat 2 larutan yang terpisah. Jadi, pada mekanisme reaksinya bisa dikatakan Pb2+ ditambah 2Cl- ditambah 6H2O menghasilkan endapan PbCl2. Lalu dilanjut Ag+ ditambah Cl- bisa menghasilkan endapan AgCl. Lanjut, kation golongan 2 atau golongan H2S. Kation yang tidak membentuk endapan dengan HCl tetapi membentuk endapan sulfida dengan H2S, atau gas atau larutan air jernih dalam suasana asam mineral encer. Endapan yang terbentuk, dengan kata lain endapan dengan berbagai warna, ada beberapa jenis, yaitu hitam, ada HGS, PBS, dan CUS. Lalu kuning, ada CDS, AS2S3, AS2S5, SNS2.
Lalu ada coklat, SNS, Bi2S3, lalu ada jingga, Sb2S3, Sb2S5. Berdasarkan kelarutan endapan sulfida yang terbentuk dalam amonium sulfida atau amonium polisulfida menjadi golongan 2 diklasifikasikan menjadi golongan 2A dan 2B. Di sini ada terdapat beberapa contoh gambar. Bisa kita lanjut. Di sini ada PBS, HGS, CUS, itu adalah contoh endapan hitam. Dilanjut dengan ada CDS, HS2S3, SNS2, itu adalah contoh dari endapan kuning. Lalu dilanjut ada Bi2S3, itu adalah endapan coklat. Dan yang terakhir ada Sb2S3, itu adalah endapan jingga. Terdapat mekanisme kerja yang bisa kita katakan dengan Cu plus 2 ditambah H2S ditambah 6H2O menjadi endapan CuS ditambah 2H+. Lalu 3Hg plus 2 ditambah 2Cl- ditambah 2H2S menjadi endapan Hg3S2Cl2 ditambah 4H+. Lalu endapan Hg3S2Cl2 ditambah H2S menjadi endapan HgS ditambah 2H+ ditambah 2Cl-. Baik, kita akan masih membahas tentang kation golongan 2. Kation golongan 2A atau subgolongan tembaga adalah endapan sulfida yang terbentuk tidak larut dalam amonium polisulfida. Kation 2A terdiri dari Hg2+, Pb2+, Bi3+, CO2+, dan CD2+. Golongan 2B atau subgolongan arsenik adalah endapan sulfida yang terbentuk larut dalam amonium polisulfida membentuk ion tio. Khusus untuk Sn2+, endapan larut dalam amonium polisulfida. Kation 2B terdiri dari AS3+, AS5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, dan Sn4+. Selanjutnya ada kation golongan 3. Kation golongan 3 adalah kation yang tidak bereaksi dengan HCl dan H2S dalam suasana asam mineral, namun akan membentuk endapan sulfida dengan H2S dalam suasana amonia dan amonium klorida atau membentuk endapan dengan NH4-2S. Endapan yang terbentuknya adalah terdapat dengan endapan berbagai warna. Endapan yang terbentuk itu terdapat dengan berbagai warna. Contohnya hitam itu ada pada FeS, NiS, COS. Lalu pada putih terdapat AlOH3+ dan JNS. Lalu pada hijau terdapat ClOH2. Lalu merah jambu terdapat MnS. Kation golongan 3 terdiri dari Fe2+, Fe3+, CO2+, Al3+, Cn2+, Cr2+, dan Mn2+. Di sini terdapat beberapa contoh gambar. Pada gambar pertama terdapat 3 tabung yang menghasilkan endapan hitam. Bisa kita lihat pada endapan hitam ini terdapat FeS, NiS, dan COS. Pada gambar kedua terdapat 2 tabung yang menghasilkan endapan putih. Pada gambar tersebut, endapan putih tersebut ada pada AlOH3 dan JNS. Mekanisme reaksinya bisa kita katakan dengan Fe+2 ditambah S2- menjadi endapan FeS atau mudah teroksidasi. Lalu 2Al+3 ditambah 3S2- ditambah 6H2O menjadi endapan 2AlOH3 ditambah 3H2S. Masih berlanjut dengan kation golongan 3. Kation golongan 3 dibagi menjadi golongan 3A dan golongan 3B. Golongan 3A adalah golongan yang diendapkan sebagai hidroksida oleh larutan amonia dengan adanya amonium klorida.
Contohnya Fe2+, Fe3+, Al3+, dan Cr2+. Dilanjut dengan golongan 3B. Golongan 3B adalah golongan yang tidak mengendap dengan amonia berlebih dan dapat diendapkan sebagai sulfida oleh H2S. Contohnya ada Ni2+, CO2+, Cn2+, dan Mn2+. Baik, kita lanjut dengan kation golongan 4. Kation golongan 4 ini tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, dan 3. Kation golongan 4 membentuk endapan dengan NH4,2CO3 dengan adanya NH4Cl dalam suasana netral atau sedikit basa. Endapan yang terbentuk terdapat endapan putih BaCO3, CaCO3, SrCO3. Reagen NH4,2CO3 selalu mengandung NH4HCO3 dan amonium karbonat. Dengan artian, sebelum digunakan, reagen ini harus dihilangkan dengan cara dididihkan. Ini adalah contoh gambar endapan putih yang terbentuk. Mekanisme reaksinya adalah Ba+2 ditambah CO32- menjadi endapan BaCO3. Selanjutnya ada kation reaksi golongan 5. Kation reaksi golongan 5 tidak bereaksi dengan reagen golongan 1, 2, 3, dan 4. Dan tidak ada reaksi umum dengan golongan kation ini. Golongan 5 terdiri dari K+, Na+, Mg+, dan NH4+. Tahapan reaksi golongan pada kation. Yang pertama, ada larutan zat dalam air ditambah HCl encer 2M berlebih. Hasil pengamatannya adalah endapan putih dengan dugaan kation golongan 1. Endapan yang terbentuknya adalah endapan putih AgCl, PbCl2, dan HgCl. Yang kedua adalah larutan zat dalam air ditambah HCl encer 2M lalu dialiri dengan gas H2S dengan hasil pengamatan endapan berwarna kation golongan 2 membentuk endapan yang pertama hitam ada HGS, PbS, CuS, lalu ada kuning CDS, AS2S3, AS2S5, dan SnS2. Lalu ada coklat terdapat SNS, Bi2S3, lalu jingga, Sb2S3, Sb2S5. Ketiga, larutan zat dalam air ditambah NH4OH ditambah NH4Cl lalu dialiri dengan gas H2S atau 4-5 tetes larutan zat dalam air ditambah 2 tetes NH42S. Hasil pengamatannya adalah endapan berwarna dengan kation golongan 3. Endapan yang terbentuk terdapat hitam ada FeS, NiS, COS, putih ada AlOH3 dan JNS, lalu ada hijau CrOH2, merah jambu MNS. Yang keempat, larutan zat dalam air ditambah NH4Cl ditambah 4-5 tetes NH42CO3. Endapan putih. Dugaannya adalah kation golongan 4 dengan endapan yang terbentuk adalah endapan putih BaCO3, CaCO3, SrCO3. Lalu yang terakhir ada yang kelima, tidak bereaksi dengan reaksi nomor 1-4. Tidak ada hasil pengamatan, dugaannya adalah kation golongan 5 atau sisa. Endapan yang terbentuk adalah golongan 5, ada K+, Na+, Mg2+, dan NH4+. Di sini ada reaksi spesifik. Jadi, setiap kation dapat bereaksi secara spesifik dengan reagen-reagen tertentu.
Reaksi spesifik tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kation yang terdapat di dalam sampel baik dalam analisis kualitatif yang bersifat identity confirmation maupun blank identification. Baik, selanjutnya di sini terdapat beberapa pertanyaan yang mungkin bisa saya jawab dan selesaikan. Yang pertama, terdapat reaksi spesifik kation golongan 1. Pertanyaannya adalah yang pertama, sebutkan dan jelaskan reaksi spesifik kation-kation golongan 1 lengkap dengan reaksi kimianya. Jadi, bila kita lihat pada Vogel 1, halaman 205, golongan kation pertama terdiri dari timbel, merkurium, dan perak. Pada timbel atau Pb di halaman 207, timbel atau Pb adalah logam yang berwarna abu-abu kebiruan dengan rapatan yang tinggi 11,48 GMP pada suhu kamar. Ia mudah melarut dalam asam nitrat yang sedang pekatnya 8M dan terbentuk juga nitrogen oksidanya 3 Pb ditambah 8 HNO3 menjadi 3 Pb2+, ditambah 6 NO-3, ditambah 2 NO menjadi panas, ditambah 4 H2O. Gas nitrogen 2 oksida yang tak berwarna itu bila tercampur dengan udara akan teroksidasi menjadi nitrogen dioksida yang merah menjadi 2 NO panas atau tak berwarna ditambah O2I menjadi 2 NO2 merah. Dengan asam nitrat pekat, terbentuk lapisan pelindung berupa timbal nitrat pada permukaan logam yang mencegah pelarutan lebih lanjut. Asam klorida encer atau asam sulfat encer mempunyai pengaruh yang hanya sedikit karena terbentuknya timbal klorida atau timbal sulfat yang tak larut pada permukaan logam itu. Reaksi-reaksi dari ion timbal 2, larutan timbal nitrat 0,2 M atau timbal asetat 0,25 M dapat dipakai untuk mempelajari reaksi-reaksi ini. Salah satunya adalah asam klorida encer atau klorida yang larut, menghasilkan endapan putih dalam larutan yang dingin dan tak terlalu encer. Pada reaksinya yaitu Pb2+ ditambah 2Cl- saling berinteraksi menjadi PbCl2 endapan. Selanjutnya pada merkurium kita bisa lihat pada Vogel halaman 212 merkurium atau Hg adalah logam cair yang putih keperakan pada suhu biasa dan mempunyai rapatan 13,534 gram mili pada 25 derajat Celcius. Ia tak dipengaruhi asam klorida atau asam sulfat encer 2M, tetapi mudah bereaksi dengan asam nitrat yang dingin dan sedang pekatnya 8M dengan merkurium yang berlebihan menghasilkan ion merkurium I 6Hg ditambah 8HNO3 menjadi 3Hg2+2 ditambah 2NO ditambah 6NO-3 ditambah 4H2O. Dengan asam nitrat pekat panas yang berlebihan, terbentuk ion merkurium 2, 3Hg ditambah 8HNO3 menjadi 3Hg2+, ditambah 2NO ditambah 6NO-3 ditambah 4H2O. Asam sulfat pekat panas juga melarutkan merkurium. Hasilnya adalah ion merkurium I jika merkurium terdapat berlebihan 2Hg ditambah 2H2SO4 menjadi
Hg2 2+ ditambah SO2 4 ditambah SO2 ditambah 2H2O. Sedang bila asam yang berlebihan, ion merkurium yang akan terbentuk Hg ditambah 2H2SO4 menjadi Hg2+ ditambah SO2-4 tambah SO2 ditambah 2H2O. Kedua ion, merkurium 1 dan merkurium 2, bersifat sangat berbeda terhadap reagensia yang dipakai dalam analisis kualitatif dan karenanya masuk dalam dua golongan analitik yang berlainan. Ion merkurium 1 masuk dalam golongan kation pertama, maka reaksi-reaksinya akan dibahas di sini. Di lain pihak, ion-ion merkurium 2 berada dalam golongan kation kedua, maka reaksi-reaksinya akan dibahas kelak bersama-sama dengan anggota-anggota lain dari golongan itu. Jadi, pada reaksi ion merkurium 1, larutan merkurium 1 nitrat 0,05 m dapat dipakai untuk mempelajari reaksi-reaksi salah satunya asam klorida encer atau klorida-klorida yang larut menghasilkan endapan putih merkurium 1 klorida kalomel menjadi Hg2 2+ ditambah 2Cl menjadi Hg2Cl2 endapan. Selanjutnya, pada perak Ag, bisa kita lihat pada Vogel halaman 217, perak adalah logam yang putih, dapat ditempa dan liat, rapatannya tinggi 10,5 gram mili dan ia melebur pada 960,5 derajat Celcius. Ia tak larut dalam asam klorida, asam sulfat encer 1M, atau asam nitrat encer 2M. Dalam larutan asam nitrat yang lebih pekat 8M, A, atau dalam asam pekat panas, B, ia melarut menjadi 6Ag ditambah 8HNOA menjadi 6Ag+, ditambah 2NO, ditambah 6NO, ditambah 4H2O. Lalu yang B ada 2Ag, ditambah 2H2SO4 menjadi 2Ag+, ditambah SO2-, ditambah SO2, ditambah 2HO. Perak membentuk ion monovalen dalam larutan yang tak berwarna. Senyawa-senyawa perak 2 tidak stabil, tetapi memainkan peranan penting J dalam proses-proses oksidasi reduksi yang dikatalisiskan oleh perak. Perak atau nitrat mudah larut dalam air, perak asetat, perak nitrit, dan perak sulfat kurang larut, sedang semua senyawa-senyawa perak lainnya praktis tidak larut. Tetapi kompleks-kompleks perak larut. Halida-halida perak pekat terhadap cahaya, ciri-ciri khas ini dipakai secara luas dalam bidang fotografi. Reaksi-reaksi dari ion perak 1, larutan perak nitrat 0,1 m dapat dipakai untuk mempelajari reaksi-reaksi ini, salah satunya asam klorida encer atau klorida-klorida yang larut menghasilkan endapan putih perak klorida, yaitu Ag+ ditambah Cl- menjadi AgCl endapan. Baik, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara membedakan melalui reaksi kimia? Yang pertama, Pb2+ dengan Hg+, yang kedua, Pb2+ dengan Ag+, yang ketiga, Hg+ dengan Ag+. Jadi, untuk yang pertama, Pb2+ dengan Hg+ adalah bisa kita lihat pada Vogel. Kalau untuk Pb2+, halaman 207, pada asam klorida terdapat endapan putih dalam larutan yang dingin dan tak terlalu encer. Pb2+ ditambah 2Cl- saling berinteraksi menjadi PbCl2 endapan. Yang kedua, hidrogen sulfida dalam suasana netral atau asam encer menghasilkan endapan hitam timbal sulfida.
Pb2+ ditambah H2S menjadi PbS endapan ditambah 2H+. Untuk yang ketiga, larutan amonia menghasilkan endapan putih timbel hidroksida Pb2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menjadi PbOH2 endapan ditambah 2NH+4. Untuk Hg+ itu adalah bisa kita lihat pada halaman 213. Untuk Hg+ pada asam klorida encer atau klorida-klorida yang larut menghasilkan endapan putih merkurium 1 klorida kalomel Hg22+ ditambah 2Cl menjadi Hg2Cl2 endapan. Pada hidrogen sulfida dalam suasana netral atau asam encer menghasilkan endapan hitam yang merupakan campuran dari merkurium 2 sulfida dan logam merkurium. Hg2 2+ ditambah H2S menghasilkan Hg endapan ditambah Hgs endapan ditambah 2H+. Yang ketiga, larutan amonia menghasilkan endapan hitam yang merupakan campuran logam merkurium dan merkurium 2 amidonitrat basa yang sendirinya merupakan endapan putih. 2Hg 2-2 ditambah NO-3 ditambah 4NH3 ditambah H2O menghasilkan HgO.Hg menjadi NH2NO3 endapan ditambah 2Hg endapan ditambah 3NH+4. Yang kedua, Pb2+ dengan Ag+. Pada Pb2+, halaman 208, larutan amonia menghasilkan endapan putih timbel hidroksida Pb2+ ditambah 2NH3 ditambah 2H2O menjadi PbOH2 endapan ditambah 2NH+4. Endapan tak larut dalam reagen berlebihan. Jika pada Ag+, halaman 219, larutan amonia menghasilkan endapan coklat perak oksida 2Ag+ ditambah 2NH3 ditambah H2O menjadi Ag2O endapan ditambah 2NH4+. Yang ketiga, Hg+ dengan Ag+. Pada Hg+ di halaman 213. Yang kedua, hidrogen sulfida dalam suasana netral atau asam encer menghasilkan endapan encer yang merupakan campuran dari merkurium 2 sulfida dan logam merkurium Hg2+ ditambah H2S menjadi Hg endapan ditambah Hgs endapan ditambah 2H+. Sedangkan pada Ag+, pada halaman 218, hidrogen sulfida, gas atau larutan air jenuh dalam suasana netral atau asam menghasilkan endapan hitam perak sulfida dengan 2Ag+ ditambah H2S menjadi Ag2S endapan ditambah 2H+. Baik, kita lanjut pada reaksi spesifik kation golongan 2. Bisa kita lihat pada Vogel halaman 222, golongan kation kedua terdiri dari merkurium 2, timbal 2, bismut 3, tembaga 2, kadmium U, arsenik 3 dan 5, stibium 3 dan 5, dan timah 2 dan 4. Reaksi golongannya yaitu endapan-endapan dengan berbagai warna, merkurium 2 sulfida Hgs hitam, timbal 2 sulfida Pbs hitam, tembaga 2 sulfida arsenik Hi sulfida As2S3 kuning, arsenik 5 sulfida kuning, stibium 3 sulfida
Sb2S3 jingga, stibium 5 sulfida Sb2S5 jingga, timah 2 sulfida SNS coklat, dan timah 4 sulfida SNS2 kuning. Yang kedua, bagaimana cara membedakan kation-kation golongan 2A, Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, melalui reaksi kimia. Yang pertama, Pb2+ dengan Hg2+, yaitu tambahkan HCl encer ke masing-masing larutan. Pb2+ akan terbentuk endapan putih PbCl2 yang larut saat dipanaskan, menghasilkan Pb2+ ditambah 2Cl- menjadi PbCl2. Pada Hg2+, tidak akan terbentuk endapan dengan HCl encer atau merkuri 2 tidak mengendap dengan HCl encer. Yang kedua, Hg2+ dengan Bi3+. Tambahkan H2S dalam suasana asam ke masing-masing larutan. Pada Hg2+, membentuk endapan hitam HGS menjadi Hg2+ ditambah H2S menjadi HGS ditambah 2H+. Pada Bi3+, membentuk endapan coklat 2 Bi2S3 menjadi 2Bi3+ ditambah 3H2S menjadi Bi2S3 ditambah 6H+. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara membedakan kation-kation golongan 2B, AS3+, AS5+, Sb3+, Sb5+, Sn2+, Sn4+, melalui reaksi kimia. Yang pertama, AS3+ dengan AS5+. Tambahkan H2S dalam suasana asam. Pada AS3+ akan langsung terbentuk endapan kuning AS2S3 menjadi 2AS3+ ditambah 3H2S menjadi AS2S3 ditambah 6H+. Pada AS5+ akan terbentuk endapan kuning AS2S5, tetapi prosesnya lebih lambat dan mungkin memerlukan pemanasan untuk mempercepat reaksi. Menjadi 2AS5+ ditambah 5H2S menjadi AS2S5 ditambah 10H+. Lalu Sn2+ dengan Sb3+. Tambahkan H2S dalam suasana asam ke masing-masing larutan. Pada Sn2+ akan terbentuk endapan coklat gelap SNS menjadi Sn2+ ditambah H2S menjadi SNS ditambah 2H+. Pada Sb3+ akan terbentuk endapan orange Sb2S3, 2Sb3+ ditambah 3H2S menjadi Sb2S3 ditambah 6H+. Selanjutnya, reaksi spesifik kation-kation golongan 3. Kation golongan 3 adalah kation-kation yang tidak mengendap oleh HCl encer golongan 1 atau H2S dalam suasana asam atau golongan 3, tetapi mengendap oleh H2S dalam suasana basa atau NH4-2S. Kation-kation utama dalam golongan ini adalah Fe3+, Al3+, Cr3+, Jn2+, Mn2+, Ni2+, dan CO2+. Untuk membedakannya, pada Fe3+, besi 3 dengan KSCN, kalium tiosinat, membentuk kompleks berwarna merah darah. Fe3+ ditambah 3SCN- menjadi FeSCN3 merah darah. Lalu dengan K4FeCN6, kalium heksacyanofera 3, membentuk endapan biru berlin, Prussian blue. 4Fe3+ ditambah 3FeCN6 4- menjadi Fe4 FeCN63 biru berlin. Untuk aluminium, dengan NH4OH, amonium hidroksida atau NHOH,
natrium hidroksida membentuk endapan gelatin putih AlOH3 yang larut dalam kelebihan NaOH, membentuk kompleks aluminat tetapi tidak larut dalam kelebihan NH4OH. Menjadi Al3+ ditambah 3NH4OH menjadi Al3, AlOH3 ditambah 3NH4+. Lalu Al3+ ditambah 3NaOH menjadi AlOH3 ditambah 3Na+, AlOH3 ditambah NaOH menjadi NaAlOH4 larut. Lalu Cr3+ kromium 3 dengan NH4OH amonium hidroksida atau NaOH natrium hidroksida membentuk endapan hijau keabu-abuan CrOH3 yang larut dalam kelebihan NaOH membentuk kromit. Menjadi Cr3+ ditambah 3NH4OH menjadi CrOH3 ditambah 3NH4+. Lalu Cr3+ ditambah 3NaOH menjadi CrOH3 ditambah 3Na+. Selanjutnya CrOH3 ditambah NaOH menjadi NaCrOH4 larut. Lanjut pada Zn2+, seng dengan H2S hidrogen sulfida dalam suasana basah dengan buffer amonia atau amonium asetat membentuk endapan putih JNS. Menjadi Zn2+ ditambah H2S menjadi JNS ditambah 2H+. Lalu Mn2+ dengan NH4OH amonium hidroksida dalam kehadiran H2O2 atau udara membentuk endapan coklat MnOH2 atau MnO2. Mn2+ ditambah 2NH4OH ditambah H2O2 menjadi MnO2 ditambah 2NH+4 ditambah 2H2O coklat. Ni2+ atau nikel dengan dimetil glioxim DMG dalam suasana amonia membentuk endapan merah ceri yang khas Ni2+ ditambah 2 DMG menjadi Ni DMG2 ditambah 2H+ merah ceri. Lalu CO2+ kobalt dengan KSCN kalium tiosianat dalam suasana asam dengan aseton membentuk kompleks biru COSCN4 pangkat 2- menjadi CO2+ ditambah 4SCN- saling berinteraksi menjadi COSCN4 2- biru. Cara membedakan kation-kation Fe2+ dengan Fe3+ dengan KSCN hanya Fe3+ yang akan memberikan warna merah darah. Fe2+ tidak bereaksi. Fe3+ ditambah 3SCN- menjadi FeSCN3 merah darah. Zn2+ dengan Al3+ dengan NaOH berlebih, kedua ion akan membentuk endapan hidroksida putih yang kemudian larut dalam kelebihan NaOH. Namun ada perbedaan dalam kondisi kelarutan atau reagen lain. Zn2+ ditambah 2 NaOH menjadi ZnOH2 putih. ZnOH2 ditambah 2 NaOH menjadi Na2 ZnOH4 larut. Al3 ditambah 3 NaOH menjadi Al3 putih. AlOH3 putih. Ni2+ dengan CO2+
Dengan dimetilglioksim DMG, Ni2+ akan membentuk endapan merah ceri yang khas, sedangkan CO2+ tidak. Ni2+ ditambah 2 DMG menjadi NiDMG2 merah ceri. Ni2+ dengan Jn2+, dengan dimetilglioksim DMG, Ni2+ akan membentuk endapan merah ceri, sedangkan Jn2+ tidak bereaksi. Dengan H2S dalam suasana basah, setelah pengendapan hidroksida, kedua ion akan mengendap sebagai sulfida. NiS berwarna hitam, sedangkan JNS berwarna putih. Ni2+ ditambah H2S menjadi NiS hitam. Jn2+ ditambah H2S menjadi JNS putih. Selanjutnya, reaksi spesifik kation golongan 4. Kation golongan 4 terdiri dari Ba2+, Sr2+, Ca2+, mengendap sebagai karbonat. Reaksi spesifik pada Ba2+, yaitu K2CrO4 menjadi BaCrO4 menghasilkan endapan kuning, H2SO4 menjadi BaSO4 menghasilkan endapan putih sangat tidak larut. Uji nyalanya yaitu hijau kekuningan. Pada Sr2+, K2CrO4 menghasilkan SrCrO4 yaitu endapan kuning pucat terbentuk sulit. H2SO4 menjadi SrSO4 endapan putih sedikit larut. Uji nyalanya yaitu merah bata. Pada Ca2+, K2CrO4 tidak mengendap. Lalu NH42C2O4 menjadi CaC2O4 menghasilkan endapan putih sangat tidak larut. Uji nyalanya yaitu merah jingga. Untuk cara membedakannya, yang pertama Ba2+ dengan Ca2+, yaitu uji K2CrO4, Ba mengendap, Ca tidak. Lalu untuk uji nyalanya, Ba hijau kekuningan, kalau Ca merah jingga. Yang kedua, Ba2+ dengan Sr2+. Uji K2CrO4 di suasana asam asetat, Ba mengendap dan Sr tidak. Dan untuk uji nyala, Ba itu hijau kekuningan, kalau Sr merah bata. Yang ketiga, Ca2+ dengan Sr2+. Uji NH42C2O4, Ca lebih mudah mengendap. Lalu pada uji nyalanya Ca merah jingga, kalau Sr merah bata. Kita lanjut pada reaksi spesifik kation golongan 5. Kation golongan 5 terdiri dari Na+, K, NH4+. Golongan sisa sebagian besar larut. Reaksi spesifik pada Na+, yaitu uranil zinc asetat menjadi endapan kuning kristal, lalu uji nyalanya kuning orange kuat. Pada K+, Na3CONO26 menjadi K3CONO26 endapan kuning. Lalu HClO4 menjadi KClO4 endapan putih. Uji nyalanya yaitu ungu atau lilac, terlihat dengan kaca kobalt biru. Pada NH4+, Na3CONO26 menghasilkan Na4 3CONO26 endapan kuning. Reagen Nessler menjadi endapan coklat atau kuning orange. Pemanasan dengan basa OH- menjadi NH3 gas atau bau lakmus merah jadi biru. Cara membedakan K+ dengan Na+, yaitu uji nyala Na menjadi kuning orange, untuk K menjadi ungu. Lalu HClO4, K mengendap dan Na tidak. Yang kedua, K+ dengan NH4+. Pemanasan dengan basa hanya NH4+ menghasilkan gas NH3. Tetapi pada reagen Nessler hanya NH4+ yang bereaksi.
Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, preparasi larutan uji. Pastikan peralatan bersih, konsentrasi, dan pH larutan tepat, serta pelarut murni. Yang kedua, cara mereaksikan. Tambahkan reagen perlahan, aduk, perhatikan waktu reaksi, dan pisahkan endapan dengan sempurna. Yang ketiga, kebersihan peralatan dan reagen. Jaga kebersihan alat, gunakan reagen berkualitas baik dan simpan dengan benar untuk menghindari kontaminasi dan hasil yang salah. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.